Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Al-ayat sadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak jamaah salat Isya dan qiyamul lail yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu dan menikmati bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan jangan kita lewatkan pertemuan dengan bulan Ramadan ini. Mari kita mencoba untuk sebuah tenaga meraih, menggali untuk mendapatkan nilai-nilai yang paling baik, mutiara-mutiara yang luar biasa di bulan Ramadan ini, sehingga menjadikan kita menjadi orang yang berubah segalanya, berubah imannya, berubah ibadahnya, berubah akhlaknya, dan insya Allah akan menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbat kalami min Allah." Ada 4 ucapan yang paling disukai, digemari oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah subhanallah. Yang kedua alhamdulillah. Yang ketiga la ilaha illallah, dan yang keempat adalah Allahu akbar. Ini yang kita kenal dengan kalimat thayyibah. Jadi kalimat ini kalimat yang paling disukai, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat-kalimat tersebut akan merupakan kalimat pengenal awal tentang nama Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang kita ibadahi, yang kita sembah. Melalui nabinya Allah kenalkan siapa Allah sebenarnya, yaitu dengan kalimat subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini pengenalan utama bagi kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ketahuilah bahwa kalimat tersebut merupakan pintu gerbang tauhid, pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah, dan sekaligus kalimat ini merupakan satu tali hubungannya nanti kepada untuk menghubungkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukan sekedar ucapan, tapi ucapan ini adalah merupakan satu pintu gerbang utama dan sekaligus yang akan menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Kalimat yang kita kenal ini adalah kalimat tasbih. Siapa saja yang mengamalkan kalimat tasbih ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pribadi-pribadi yang bersih, pribadi-pribadi yang suci. Hanya orang-orang yang suci, orang-orang yang bersih ini yang bisa mendekati Allah dan bisa mengenal pada Allah. Bersih lahirnya, bersih batinnya, bersih akhlaknya, bersih ibadahnya, terjauhkan dari segala macam titik-titik hitam yang mengotori. Jadi orang yang betul-betul mampu mengamalkan kalimat tasbih ini dengan contoh subhanallah, dengan mengilmuinya. Di ayat yang lain, fa'lam annahu la ilaha illallah, kalimat ini harus diilmui. Ketahuilah, ilmuilah kalimat la ilaha illallah. Salah satunya adalah kalimat thayyibah ini, kalimat tasbih harus diilmui. Bukan sekedar untuk pemanis atau gerak daripada bibir kita, aktivitas kita untuk dikir kepada Allah, tapi lebih dari itu harus diilmui, difahami makna apa yang ada terdalam di dalamnya itu sendiri. Orang yang mampu mengamalkan itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dirahmati Allah dengan nilai-nilai kesucian dan kebersihan.
baik itu jiwanya, pikirannya, amal-amalnya. Dan hanya orang-orang yang bersih jiwa raganya ini akan bisa bertemu, mendekat, mengenal dengan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masih kotor jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan jauh dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita dikenalkan dengan kalimat tahmid alhamdulillah. Kembali kepada kalimat tahmid tasbih tadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang senantiasa mengamalkan kalimat itu akan dijauhkan dari segala bentuk kekotoran jiwanya. Terus kembali kepada masalah tadi, kalimat tahmid yang kedua adalah alhamdulillah. Satu kalimat yang luar biasa. Orang-orang yang mampu mengamalkan ini jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nilai-nilai bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebalikannya akan dijauhkan dari segala macam sifat kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu bentuk pintu. Maka orang-orang yang mampu mengamalkan itu akan bisa mampu membuka pintu tauhid itu, dan akan senantiasa diperlihatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu luas. Karena dengan jawab alhamdulillah, alhamdulillah. Selanjutnya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kenal dengan kalimat tahmid la ilaha illallah. Ini juga kalimat thayyibah yang luar biasa. Tapi manakala kita mengilmuinya, mengucapkan dengan harapan memahami makna yang ada di dalamnya ini, maka akan dirahmati dengan nilainya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang mukhlis, ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Kebalikannya dia dijauhkan dari perbuatan syirik. Maka dari itu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW senantiasa berpesan, jadi imanan kira kaifa jadi imanan ya Rasulullah. Kalau aksir min qauli la ilaha illallah, perbaharui iman kalian dengan kalimat tahlil ini. Dengan harapan apa? Mampu mengantarkan diri ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Artinya murni dalam beribadah kepada Allah, dan dijauhkan dari segala bentuk kesyirikan, syirik besar maupun syirik kecil. Dijauhkan dari bentuk-bentuk macam riya, pamer dan sebagainya, sum'ah dan sebagainya. Ini yang akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala ada intent, ada keinginan kita untuk banyak membaca kalimat tahmid dengan harapan mengilmui, mengerti makna yang ada di dalamnya. Maka ketika orang mampu menguasai, mengilmui kalimat itu, maka dia akan mampu membuka pintu gerbang tauhid, akan diperlihatkan bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta, termasuk kita-kita ini. Semuanya nuansanya tauhid. Kita lihat manusia semuanya nuansanya tauhid. Kita lihat alam semesta nuansanya tauhid. Semuanya nuansanya tauhid. Selanjutnya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalimat terakhir yang kenal tanpa mengenal pada Rasulullah SAW. Kalimat takbir yang kita kenal. Siapa saja yang mampu mengamalkan kalimat takbir dan mengilmui, maka akan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai-nilai tawadu, tunduk, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari sifat kesombongan. Sombong apa saja, sombong ilmunya, kemampuannya dan sebagainya. Karena takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kalau sudah macet di dalam kolbu manusia, maka Allah rahmati dengan diri tawadu di dalam kepribadian. Begitu juga dijauhkan dari segala bentuk kesombongan. Ini kalimat-kalimat ini yang rahimahullah, sekali lagi bukan saja sebagai aktivitas bibir kita untuk berzikir kepada Allah, tapi harus diilmui. Diilmui maka Allah sisipkan di doa ya Allah, beri kefahaman dengan kalimat-kalimat ini ya Allah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian pengenalan ini hubungannya dengan iman kita. Sekali lagi hubungannya dengan iman kita. Iman kita ini masih katanya bicara masalah iman, bicara masalah keyakinan, kepercayaan. Kita sebatas masih nama saja, dan itu sifatnya masih mengambang. Salah satu contoh jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin satu hal yang bisa sebagai satu
pemahaman kita untuk memahami tingkatan daripada kepercayaan iman kita. Kita punya teman yang kita percaya, jujur, tidak pernah bohong. Dia memberikan kepada kita bahwa Presiden Erdogan ini adalah Presiden Turki. Dia percaya karena yang menyampaikan teman kita yang terpercaya, yang jujur, tidak pernah bohong kepada kita. Ucapannya bagus. Suatu ketika dia pulang ke rumah, dia saksikan channel sebuah TV yang menyiarkan bagaimana Erdogan lagi berorasi di tengah-tengah masyarakat. Apa itu pada dia? Oh ya betul, apa yang dikatakan oleh teman saya, Masya Allah, betul. Dan TV ini tidak hoax, liputannya khusus lagi, diwawancari khusus lagi. Selanjutnya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kebetulan punya teman, punya sahabat karib yang baik sekali. Kebetulan dia kerja di kedutaan Turki. Suatu ketika saking rindunya kita diundang untuk datang ke sana. Dan kebetulan Presiden Turki ada di tempat sana, mampir ngopi. Betapa kagetnya dia bisa bertemu dengan temannya dan bisa menyaksikan langsung dengan Presiden Erdogan dan bersalaman lagi. Oh ini loh Presiden Erdogan. Bukan katanya lagi. Kita awalnya tadi katanya kan, katanya teman kita. Kita beriman, katanya Al-Quran benar, maha benar. Kita beriman kepada Allah, katanya Nabi benar, kepada katanya Ustaz juga benar. Tetapi lebih substansial lagi adalah bagaimana kita bisa bertemu dengan yang memiliki nama itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu bentuk perjuangan yang luar biasa. Kita belum seberapa ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih terbatas kepada nama, sehingga goyang kita untuk keyakinan, hakul yakin ini belum bisa berada ada pada diri kita. Karena apa? Tidak ada satu bentuk perjuangan sungguh-sungguh. Kalau orang-orang yang betul-betul lurut yang namanya ilmu tauhid itu, dia akan berjuang untuk mencari sampai kepada substansialnya, yaitu untuk bertemu siapa yang memiliki nama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja sebagai renungan pada bulan Ramadan ini. Mari kita kuatkan diri kita, mudah-mudahan Allah berikan kepahaman terutama dalam tauhid ini, sehingga keyakinan kita bertambah kepada Allah, bukan katanya lagi, dan itu akan menghantarkan diri kita Rabbul Yakin, betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Mari kita belajar bersama-sama di dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan kita sebut dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala mapan tauhidnya untuk beriman kepada Allah. Kurang lebih mohon maaf. Bila tujuh Assalamualaikum